Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Syakban. NIM saya 3101 2001 2708. Hari ini saya akan membahas tentang sistem pembelajaran berbasis IT. Pengertian IT, informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan dapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Teknologi adalah hasil rekayasa manusia yang berupa seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja. Jadi, IT dapat diartikan seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informal dan proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima pun akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanan. IT tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi, menurut kesimpulan, teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan dengan teknologi komunikasi. IT berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi merupakan pengembangan dari teknologi komputer dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Kedudukan komputer atau internet sangat penting dalam pembelajaran berbasis IT, karena dapat memudahkan pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan segala fasilitas yang ada dalam internet dapat dimanfaatkan untuk mencari bahan dan media untuk media pembelajaran yang akan dilaksanakan pendidik dan siswa, sehingga pembelajaran berbasis IT akan percepat terwujudnya masyarakat yang sadar teknologi, khususnya dosen sebagai bagian dari institusi pendidikan. Spesifikasi peralatan internet. Perangkat keras yaitu 1. Unit komputer, 2. Modem, 3. Jaringan telepon, dan 4. Adanya sambungan dengan ISP. Perangkat lunak yaitu 1. Kemampuan perangkat keras yang kita miliki, 2. Kelengkapan layanan yang diberikan, 3. Kemudahan dari perangkat itu untuk kita operasikan. Pada suatu lingkup pendidikan formal yang lebih sempit seperti sekolah, biasanya menerapkan suatu sistem penyeleksian calon siswa atau siswi baru. Dan pada umumnya, sekolah yang bereputasi baik, seleksi ketat merupakan suatu keharusan dan juga sebagai tolak ukur tingkat kualitas pendidikan yang akan diberikan di sekolah tersebut. Dengan adanya hal tersebut, terkesan proses penerimaan siswa atau siswi baru merupakan suatu proses yang persulit. Akan tetapi, dengan sistem pembelajaran IT, hal tersebut bukanlah merupakan hal yang utama lagi, karena kegiatan belajar mengajar tidak diseragamkan dengan sekelompok siswa atau siswi dengan tingkat kemampuan penyerapan materi pelajaran tertentu. Bentuk-bentuk media. 1. Presentasi PowerPoint. 2. Video pembelajaran. 3. CD media ajar berbasis HTML. 4. Multimedia pembelajaran interaktif. 5. Menampilkan gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 6. Mengirim informasi atau pesan dari guru ke siswa. 7. Mengirim tugas atau ulangan kepada siswa dan mengumpulkannya kembali melalui komputer server. 8. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses materi melalui internet. 9.
menggunakan laboratorium karena di dalamnya terdapat headphone yang disambungkan dengan tiap komputer dan bisa mendengar suara guru dari komputer server. Aplikasi pembelajaran berbasis IT. Pada saat ini, pembelajaran ICT di lingkungan sekolah atau universitas merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan informasi dan komunikasi dalam berbagai keperluan seiring dengan berkembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. ICT yang secara sederhana disimbolkan oleh perangkat komputer dan jaringan internet serta perangkat komunikasi yang telah banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Satu bentuk produktif yang sedang menjadi tren adalah internet yang berkembang pesat di penghujung abad ke-20 dan di ambang abad ke-21. Kehadiran internet telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Internet merupakan salah satu instrumen dalam era globalisasi yang telah menjadikan dunia ini menjadi transparan dan terhubungkan dengan sangat mudah dan cepat tanpa mengenal batas-batas kewilayahan atau kebangsaan. Melalui internet, setiap orang dapat berkomunikasi, bahkan dunia pendidikan pun tidak luput untuk memanfaatkannya sehingga kelas maya dan dapat tercipta. Istilah lain yang makin populer saat ini ialah e-learning, yaitu satu moda pembelajaran dengan menggunakan mediatik, khususnya internet. Perkembangan IT dalam pembelajaran, dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, dari kertas ke online atau saluran, fasilitas fisik ke jaringan kerja, dari waktu siklus ke waktu nyata. Keunggulan sistem pembelajaran berbasis IT yaitu sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif, mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung, sehingga akan nambah motivasi belajar siswa, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mengukung, sehingga tercapai tujuan pembelajaran, mampu memvisualisasikan materi yang abstrak, media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel, membawa objek yang suka didapat atau berbahaya di dalam lingkungan belajar, menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas, dan menampilkan objek yang tidak dapat dilihat secara langsung. Manfaat komputer dalam pembelajaran berbasis IT. Komputer dirumuskan sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, dan mempunyai sifat seperti kecepatan yang tinggi, ketelitian, dan kemampuan menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Komputer dapat melaksanakan kebanyakan jenis pengolahan informasi yang dapat dilaksanakan oleh manusia dengan lebih cepat dengan kesalahan-kesalahan yang lebih sedikit. Komputer dapat membaca data dari ratusan kartu pos dalam waktu yang sangat singkat, menyimpan jutaan atau angka untuk kemudian dapat diperoleh kembali seketika, melaksanakan bermacam perhitungan yang sangat sulit, menulis surat yang telah diprogramkan, membuat gambar, kursus, grafik, dan sebagainya. Komputer tidak dapat mulai berpikir, membetulkan kesalahannya sendiri, atau melakukan pengolahan yang sifatnya kreatif. Akan tetapi, kesalahan penemuan yang sifatnya rutin dapat diprogram ke dalam komputer, sehingga komputer tersebut dapat memberi peringatan kepada operatornya mengenai kesalahan yang sedang dibuat. Kebanyakan komputer yang dipakai dalam IT adalah komputer digital yang mengolah data dalam bentuk huruf atau angka yang berlainan, menggunakan line printer, mesin tik, alat pons, kartu atau alat pons pita kertas yang membuat laporan atau formulir jenis standar. Komputer analog dipergunakan untuk mengolah data yang sifatnya terus-menerus seperti suhu, tekanan udara,
dan informasi mengenai permesinan dan produksi lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.